Halo, balik lagi di channel ini ya. Masih kembali ke membahas tentang terkait kegiatan di statistik. Boleh like, comment, dan subscribe. Kali ini kita akan membahas blok 4 di dokumen Susenas. Baik, selamat menyaksikan. Keterangan demografi di blok 4. Di atas ada tulisan waktu mulai wawancara, diisikan ya. Catat waktu mulai wawancara sebelum wawancara responden ya, diisikan jamnya dan menitnya. Bukan jumlah total menitnya, tapi mulai jam berapa. Jam 09.00 berarti jam 9. 10.30 berarti jam setengah 11 ya, diisikan, wajib diisikan. 400 pertanyaan 400 nomor urut ART pada kuesioner core. Rincian ini diisi oleh pengawas setelah PML melakukan pencacahan, jadi nanti diisikan setelah melakukan pencacahan. Untuk rincian 400 P400, pengawas harus membandingkan lebih dulu isian 402 jenis kelamin, tanggal lahir dari pencacahan 2004 dan dengan kuesioner core di 2023. Jadi PML wajib membandingkan. Salin 401 K ke salin 400 ke di 24 untuk ART yang bersesuaian. B. Isikan 00 pada 400 untuk ART pada pencacahan Susenas Maret yang belum menjadi atau bukan wajib ART. Ini tugasnya PML ya. Kemudian kita ke ART ya. Anggota rumah tangga merupakan sebagian orang yang biasanya tinggal di suatu rumah tangga, bisa kepala rumah tangga, suami atau istri, anak, menantu, cucu, orang tua atau mertua, famili lain, pembantu rumah tangga atau ART lainnya yang sudah tinggal 1 tahun atau lebih atau kurang dari setahun tapi berniat menetap ya. Kata kuncinya sudah tinggal 1 tahun lebih atau belum 1 tahun tetapi berniat untuk menetap. Penulisan nama kepala rumah tangga dan ART tidak boleh disingkat, ditulis tanpa menggunakan sebutan atau gelar. Jadi tidak usah menggunakan haji atau sarjana apa, di belakang cukup namanya saja. Untuk rincian di 402 nya yang tidak termasuk ART, nah ini yang masuk ART ya. Termasuk ART adalah bayi yang baru lahir, tamu yang sudah tinggal 1 tahun atau lebih meskipun belum berniat menetap pindah datang, termasuk tamu yang menginap yang belum tinggal 1 tahun tapi sudah meninggalkan rumah 1 tahun atau lebih. Selanjutnya orang yang tinggal kurang dari 1 tahun tapi berniat untuk menetap ya, baru pindah karena kemarin ada putusan hubungan kerja jadi pindah ke sini, yang termasuk ART. Kemudian yang termasuk ART lagi ada pembantu rumah tangga, tukang kebun, sopir yang tinggal dan makan bergabung dengan rumah tangga majikan. Jadi kalau ada pembantu yang ikut makan dan tinggal masuk ke dalam anggota rumah tangga atau ART. Orang yang mondok dengan makan in the cost jumlahnya kurang dari 10 orang ya. Ini kalau lebih dari 10 orang nanti di rumah tangga khusus ya. Orang yang mondok dengan makan, jadi itu masuk anggota rumah tangga. Kemudian kepala rumah tangga yang bekerja di tempat lain di luar blok sensus dan tidak pulang setiap hari, itu termasuk ART, tetapi pulang secara periodik kurang dari 1 tahun, bisa pelaut, pilot, dagang antar pulau, dan bekerja tambang di Kalimantan contohnya. Kemudian yang tidak termasuk ART di sini ya, tadi yang masuk ART, yang tidak termasuk ART yang tinggal di tempat lain, misalnya sekolah atau bekerja meskipun kembali ke orang tuanya seminggu sekali atau ketika libur, dianggap telah membentuk rumah tangga sendiri atau bergabung dengan rumah tangga lain di tempat tinggalnya sehari-hari. Jadi ART ini, kalau untuk ART tidak ya. Jadi kalau misalnya anak yang sekolah atau kerja meskipun pulang seminggu sekali tidak masuk ke sini. Jadi yang di Jakarta atau kuliah di Jogja tidak masuk di sini. B. Seorang yang telah berkisah 1 tahun lebih meskipun belum jelas akan pindah, yang tidak masuk ART. C. Orang yang pergi kurang dari 1 tahun tapi berniat pindah, jelas. Pembantu yang tidak menginap ya, nanti pembantu yang tidak tinggal bareng majikan ini tidak masuk. Orang yang mondok tidak makan tidak masuk ART. Orang yang mondok dengan makan 10 orang atau lebih ini tidak masuk ART ya. Itu yang masuk ART dan tidak masuk ART. Kemudian penulisannya urutannya ada: pertama kepala rumah tangga KRT, B pasangan KRT bisa istri atau suami, C anak yang belum menikah, diurutkan mulai dari yang tertua, kemudian C anak yang telah menikah diikuti pasangan dan anaknya yang belum menikah, E anak yang pernah menikah, cerai hidup atau cerai mati, diikuti anak-anak yang belum menikah, F ART lain baik atau tanpa pasangan mulai dari orang tua, mertua, pembantu, sopir, tukang kebun, famili lain dan lain-lainnya.
Ya, KRT. Kali ini kita akan mencoba ke KRT. Kepala rumah tangga adalah salah seorang dari anggota rumah tangga yang bertanggung jawab untuk kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangganya. Bisa laki-laki, perempuan, bisa suami atau istri. Informasi berikutnya, anak angkat. Anak orang lain yang diambil, dipelihara secara sah secara hukum sebagai anak sendiri. Dalam hal ini termasuk anak angkat yang disahkan oleh pemangku adat. Jika seorang anak hanya diakui sebagai anak angkat tanpa pengangkatan secara formal atau disahkan oleh pemangku adat, maka tidak dicatat sebagai anak angkat. Ya, keterangan pembantu sopir. Pembantu adalah atau sopir orang yang bekerja sebagai pembantu sopir menginap di rumah tangga tersebut dan menerima upah gaji baik berupa uang maupun barang. Pemilih lain adalah orang yang ada hubungan famili dengan kepala rumah tangga atau dengan istri suami seperti adik, kakak, pipi, paman dan lain-lain. Ini yang ada hubungannya dengan kepala rumah tangga atau pasangan. Lainnya adalah orang yang tidak punya hubungan famili dengan kepala rumah tangga yang berada di rumah tangga tersebut lebih dari 1 tahun, seperti tamu, orang yang mondok, termasuk mondok yang dengan makan atau indekos, termasuk anak pembantu yang tinggal dan makan di rumah tangga majikan. Ini yang masuk famili lain. Oke, kemudian di 404 ini ada informasi status perkawinan ya. Kawin apabila pada saat pencacahan hidup sebagai suami istri berdasarkan aturan hukum, adat atau agama, baik yang mendapat surat nikah maupun tidak, namun sah menurut hukum, adat atau agama. Jadi yang ini statusnya kawin kode 2, 3. Cerai hidup adalah seorang yang pada saat berpisah sebagai suami istri karena bercerai atau belum kawin lagi. 4. Cerai mati. Bagaimana yang sudah mengajukan cerai hidup tapi mengajukan perceraian tapi belum putus, ini dinyatakan sebagai sudah cerai hidup. Ya, ini di 405. Apakah jenis kelamin jelas ya? Jika pada saat pencacahan ART tidak bisa ditemui, maka pencacah harus menanyakan jenis kelaminnya. Pencacah tidak boleh menduga jenis kelamin berdasarkan namanya, karena bisa nama anak laki-laki dan perempuan mirip. 406. Jenis informasi. Ini informasi tanggal bulan lahir dapat diketahui dari KK, KTP maupun kartu lahir lainnya. Sebelum menyalin, apakah ya ini pencacah wajib mengecek kembali kebenaran kepada responden. Rincian tanggal bulan dan tahun tidak boleh kosong, ini harus isi. Jika responden pernah tidak tahu, isikan dapat didekati dengan mengurangi tahun pencacahan dengan perkiraan umur yang sudah di probing, misalkan dengan kejadian besar yang terjadi. Sementara itu untuk isian tanggal atau bulan diberi kode 98 kalau tahunnya tidak tahu. Kemudian untuk dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur pada waktu ulang tahun terakhir ya, di 407 umurnya dihitung ulang tahun terakhir. Jika umurnya 97 atau lebih ditulis 97 ya, jadi 98 untuk tidak diketahui, 97 maksimal. Kemudian di 408, jika status kawin apakah tinggal dengan pasangannya? Ya, di sini diisikan iya, 1, 5 tidak. Disebut tinggal di sini adalah jika dalam 1 tahun terakhir pasangan tinggal lebih dari 6 bulan meskipun tidak berturut-turut. Jika pasangan di KRT tidak boleh kode 5. Jika nomor 1 dan nomor 2 merupakan pasangan, maka tidak boleh berisi 5. Salah satunya semuanya harus 1. 409 ini umur pada saat melangsungkan perkawinan pertama adalah umur pertama kali responden melakukan hubungan suami istri. Dapat didekati dengan pernikahan saat ijab kabul. Bagi responden yang perempuan yang hamil di luar nikah, bila pada saat pencacahan belum melahirkan, maka pertanyaan ini diisi dengan umur pada saat pencacahan dikurangi umur kandungan. Bila ia sudah melahirkan, pertanyaan ini diisi dengan memperhitungkan umur pada saat wawancara dikurangi anak pertama, kemudian dikurangi 9 bulan. Di 409 ya, 4010 rincian terakhir di sini, apakah anggota rumah tangga pemberi informasi siapakah ya, tinggal diisikan 2 digit nomor urut pemberi informasi. Ini menyalin dari pemberi informasi di sana, nomor urutnya di 401 ya. Oke, masing-masing baris diisi, kemudian sudah selesai 401 ya. Demikian di rincian
blok 4 400 sampai 4010. 400 nanti diisikan oleh PML. Semoga bermanfaat, kita sampai ketemu di blog berikutnya.